Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran seni budaya kelas 8, yaitu mengenai penerapan pola lantai pada tari tradisional. Mari kita bahas. Pola lantai tari tradisional. Pola lantai tarian adalah sebuah barisan, formasi, pola, atau garis yang dibentuk atau digunakan sebagai cara berjalan oleh para penari. Pola lantai disebut juga sebagai cara bagi para penari untuk melakukan rotasi serta perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, bergerak ke berbagai posisi sebagai bentuk dari penguasaan panggung, dan juga untuk menyelesaikan koreografi. Jenis-jenis pola lantai. 1. Pola lantai garis vertikal. Pola lantai garis vertikal merupakan pola yang lurus dan memanjang. Penari akan bergerak lurus dari depan ke belakang dan atau sebaliknya. Kesan yang diperlihatkan pola lantai garis vertikal adalah tarian jadi lebih tampak menyatu dan kuat. Pola lantai garis vertikal juga bisa lebih dikembangkan lagi menjadi pola diagonal dan zigzag. Pola zigzag adalah posisi di mana penari saling berselang-seling di sisi kiri dan di sisi kanan. Sedangkan pola lantai garis diagonal yaitu posisi penari yang membentuk barisan lurus tetapi menyerong ke arah kiri atau ke arah kanan. Contoh: Tari Yaspon dari Papua. Tari Baris Kengkadan dari Bali. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Pasambahan dari Sumatera Barat. Dua, pola lantai garis horizontal. Pola lantai garis horizontal hampir sama dengan pola lantai garis vertikal. Hanya saja bentuk barisan ini dibentuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kesan yang biasanya ditunjukkan dalam pola lantai garis horizontal yaitu kebersamaan dan kesejajaran. Sama halnya seperti pola lantai garis vertikal, pola lantai garis horizontal juga bisa untuk lebih dikembangkan lagi menjadi pola lantai zigzag. Contoh: Tari Saman Aceh. Tari Indrang Sumatera Barat. Tari Gantar Kalimantan Timur. Tari Jaran Kepang Jawa Timur. Tiga, pola lantai garis diagonal. Pola lantai garis diagonal adalah pola yang membentuk garis menyudut ke arah kanan dan ke arah kiri ataupun sebaliknya. Pola lantai garis diagonal ini membuat tarian memiliki kesan yang dinamis, tetapi tetap kokoh bagi para penontonnya. Pola lantai garis diagonal memungkinkan posisi pada tiap-tiap penari berselang-seling secara bergantian ke arah depan dan ke arah belakang.
Pola lantai diagonal ini juga bisa untuk lebih dikembangkan lagi menjadi pola lantai yang berbentuk seperti tanda silang X dan juga yang berbentuk pola garis menyerupai huruf Y. Contoh: Tari Yosim Pancar Papua. Tari Sinanggar Tulo Sumatera Utara. Tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Tari Angin Mamiri Sulawesi Selatan. Pola garis lengkung. Pola lengkung bisa berbentuk seperti garis lingkaran, menyerupai huruf W, berbentuk angka 8, serta melengkung seperti ular. Pola garis lengkung biasanya memberikan kesan yang lemah dan lembut. Pada pola lantai garis lengkung, posisi penari akan membentuk seperti setengah lingkaran ke arah dalam maupun ke arah luar. Jadi, pola lantai ini akan berbentuk seperti cembungan atau cekungan apabila dilihat dari depan. Contoh: Tari Ma Badong Sulawesi Selatan. Tari Kecak Bali. Tari Gawi NTT. Tari Piring Sumatera Barat. Tujuan pola lantai tari: 1. Agar penari tidak berbenturan dengan penari lainnya dan letaknya sinkron atau sesuai. 2. Untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. 3. Untuk membuat tarian lebih menarik dan tidak membosankan. 4. Untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. 5. Untuk menguasai panggung, sehingga tidak akan terjadi kekosongan atau ketidakselarasan di panggung. Fungsi pola lantai tari: 1. Membuat gerakan penari terlihat kuat dan jelas. 2. Menata gerakan-gerakan pada penari. 3. Membuat para penari kompak dan terlihat sinkron. 4. Menciptakan struktur dalam pementasan seni tari. 5. Membantu penari untuk menyesuaikan diri dalam tata panggung. Tata rias tari tradisional. Tata rias merupakan seni mempercantik diri terutama pada bagian wajah untuk memperkuat peran dalam tari dengan memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain. Tata rias juga digunakan untuk menggambarkan atau menentukan karakter atau watak tokoh pada tarian yang dibawakan. Jenis riasan pada tari tradisional dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu rias cantik, rias karakter, rias fauna, dan rias lucu. 1. Rias cantik. Rias cantik digunakan untuk menggambarkan karakter yang baik hati dan memiliki penampilan cantik atau menarik. 2. Rias karakter. Rias karakter yaitu digunakan untuk menggambarkan karakter yang lembut, ceria, atau bahkan gagah. 3. Rias fauna. Rias fauna yaitu digunakan untuk menggambarkan karakter seekor hewan. 4. Rias lucu. Rias lucu yaitu untuk menggambarkan karakter yang jenaka atau humoris. Tata busana tari tradisional. Tata busana yaitu mencakup segala sesuatu yang dikenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki yang memberikan kenyamanan dan menambah keindahan pemakainya. Dalam konteks tarian tradisional, busana memiliki peran penting untuk mengklasifikasikan tema tarian, membantu membangkitkan karakter dan peran penari, mendukung ekspresi penari dalam gerak tari, serta memberikan nilai tambah dalam bidang estetika dan etika.
Busana tari tradisional meliputi berbagai elemen. Di kepala bisa berupa hiasan, seperti mahkota, siger, sanggul, dan lain-lain. Hiasan juga dapat berupa kalung, kerabu, gelang tangan, gelang kaki, ikat pinggang, dan juga bunga. Properti tari tradisional. Properti tari adalah benda atau alat yang digunakan penari untuk mendukung ekspresi gerak. Jenis properti yang digunakan dalam tarian tradisional sangatlah beragam, mulai dari selendang, senjata tajam, alat pertanian, perikanan, properti untuk sarana persembahan upacara adat, dan properti lainnya yang digunakan sebagai pendukung keindahan tarian ataupun pengusung karakter tarian. Keterampilan penari dalam menggunakan properti ini sangat penting untuk menciptakan kesan harmoni antara gerak tarian dan permainan propertinya. Properti juga berfungsi untuk memperkaya visualisasi karya tari dan menambah daya tarik pertunjukan. Iringan tari tradisional. Iringan tari tradisional yaitu bentuk musik pengiring yang sudah tertata dari segi birama, harmoni, tempo, dinamika, ritmis, dan melodinya. Jenis-jenis iringan musik tari tradisional. 1. Iringan musik internal. Iringan musik internal adalah ciri khas pada beberapa tarian tradisional, di mana penari sendiri menjadi sumber bunyi tanpa bantuan alat musik. Iringan musik internal meliputi tepukan tangan ke bagian tubuh lainnya, jentikan jari, hentakan kaki di tanah atau lantai, dan sebagainya. Contoh tarian yang menggunakan iringan musik internal antara lain. 1. Tari Saman dari Aceh. Tarian ini melibatkan nyanyian, tepukan tangan, tepukan dada, dan gerakan lainnya. 5 jenis lagu yang dinyanyikan memberikan dimensi tersendiri pada pertunjukan ini. Surah pamula anti taring kita sandi anti taring kita sandi sandi gayoni tangan seribu sandi gayoni tangan seribu anti taring. 2. Tari kecak dari Bali. Tari kecak unik karena tidak menggunakan alat musik. Iringan tari didapat dari teriakan sekitar 50-70 penari yang duduk melingkari api unggun, menciptakan pengalaman yang luar biasa. Tiga, tari Saudati dari Aceh. Tari Saudati melibatkan gerakan melompat, melangkah, serta pukulan dada dan jari. Iringan berasal dari petikan jari, hentakan kaki, tepukan dada, dan syair-syair yang dilantunkan.
Iringan musik eksternal. Iringan musik eksternal menghadirkan alat musik dari luar penari, memberikan dimensi musikal yang kaya pada pertunjukan. Pada umumnya iringan tari berasal dari bunyi-bunyian alat-alat musik. Contoh tarian dengan iringan musik eksternal antara lain. 1. Tari sirih kuning dari Betawi. Tarian ini dilakukan berpasangan dan diiringi oleh musik gambang kromong. Instrumen musiknya mencakup berbagai alat, seperti gamelan, gendang, rebana, dan berbagai instrumen lainnya. Duang Tortor Sinanggar Tulo Batak Toba. Biasanya tarian ini dilakukan secara berkelompok dan diiringi oleh musik bondang sabangunan. Instrumen musiknya mencakup berbagai alat, seperti ogung, sarune, taganing, hasapi, sulim, garantung, dan berbagai instrumen lainnya. Tiga, tari burung enggang. Tari daerah Kalimantan Timur ini biasanya dibuat pada perayaan upacara adat. Tarian ini menggambarkan kehidupan burung enggang dan diiringi oleh alat musik seperti sapa, gendang, dan gong. Demikianlah pembahasan kita. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Sekian dan terima kasih.